Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 praktikum hari ini kita akan membahas tentang model regresi logistik. Yang mana pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dan pentingnya peubah respon biner. Peubah respon biner adalah variabel yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, seperti ya atau tidak, sukses atau gagal, maupun lulus atau tidak lulus. Nah, regresi logistik digunakan ketika kita ingin memprediksi probabilitas terjadinya salah satu dari dua kemungkinan hasil berdasarkan satu atau lebih peubah penjelas. Nah, model ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, penelitian sosial, maupun lain-lainnya. Lalu, pendugaan peluang binomial dan keterbatasannya. Nah, pendugaan peluang binomial sering digunakan untuk data biner, tetapi memiliki keterbatasan, terutama dalam variabilitas peluang prediksinya. Nah, regresi logistik menawarkan solusi dengan memodelkan log-odds sebagai fungsi linier dari peubah penjelas yang menjaga nilai prediksi dalam rentang 0 hingga 1. Nah, pemodelan dengan regresi klasik. Nah, dalam regresi klasik atau regresi linier, prediksi dapat berada di luar rentang 0-1 yang tidak sesuai dengan probabilitas. Oleh karena itu, regresi logistik digunakan karena model ini secara alami membatasi prediksi dalam rentang yang diinginkan. Nah, dasar dari regresi logistik digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih peubah penjelas dengan peubah respon biner. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memprediksi probabilitas kejadian tertentu berdasarkan peubah penjelas. Regresi logistik sangat efektif dalam kasus di mana peubah responnya bersifat biner. Nah, model logiknya seperti ini. Ini merupakan model dari regresi logistik sebagai berikut, yang mana di sini adalah peluangnya atau model logiknya. Nah, lalu koefisien dari betanya. Nah, koefisien dalam regresi logistik diinterpretasikan sebagai perubahan log odds dari kejadian yang diinginkan untuk setiap perubahan satu unit dalam peubah X-nya. Nah, ini adalah langkah penting karena memberikan wawasan tentang kekuatan dan arah hubungan antara peubah penjelas dan responnya. Nah, dari interpretasi odds-nya ini, perbandingan antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan tidak terjadinya kejadian tersebut dalam regresi logistik sebagai berikut. Nah, contoh, misalkan model regresi logistiknya menghasilkan beta 1 sama dengan 0,0055. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam jumlah tagihan meningkatkan odds gagal bayar sebesar eksponen dari 0,00555, yang mana hasilnya yaitu 1,00555. Nah, lalu kita di sini masuk ke uji parameter modelnya yang terdiri dari uji simultan dan uji parsial maupun uji Hosmer atau Lemeshow. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang uji simultan. Uji simultan ini digunakan untuk menguji apakah semua peubah penjelas dalam model memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. Ini membantu kita memahami apakah model yang kita gunakan sudah cukup baik atau tidak. Nah, statistik uji G-nya adalah sebagai berikut, yang mana di sini 2 dikali log likelihood tanpa peubah bebasnya dibagi dengan log likelihood dengan peubah bebasnya. Nah, keputusan diambil dengan membandingkan nilai G dengan distribusi chi-square dengan derajat kebebasan K. Lalu untuk uji parsial atau uji Wald, nah uji Wald ini digunakan untuk menguji signifikansi dari masing-masing koefisien secara parsial. Ini penting untuk mengetahui apakah setiap peubah penjelas secara individu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modelnya. Nah, statistik uji Wald adalah sebagai berikut rumusnya, yang mana kita sudah sempat belajar ya tentang uji Wald di pertemuan sebelumnya. Lalu untuk uji Hosmer-Lemeshow, nah uji Hosmer-Lemeshow ini digunakan untuk menguji kebaikan model atau goodness of fit-nya. Ini mengukur seberapa baik model prediktif sesuai dengan data yang diamati. Nah, H0-nya adalah bahwa model cocok dengan data dengan rumus sebagai berikut, yang mana ini merupakan rumus dari chi-square. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal. Nah, dilihat bahwa di sini ingin menunjukkan suhu dari saat penerbangan dan apakah pesawat mengalami gangguan termal ketika penerbangan.
Nah, uji pengaruh suhu penerbangan terhadap gangguan termal menggunakan uji Wolf dan likelihood ratio. Nah, datanya sebagai berikut, yang mana di sini TD-nya ini sebagai variabel Y-nya 0001. Nah, TD ini sebagai gangguan termal, 1 dikatakan ya, 0 dikatakan tidak. Nah, FT ini adalah nomor penerbangannya. Nah, di sini temperaturnya, suhunya. Lalu kita implementasikan ke dalam R sebagai berikut. Kita masukkan datanya dari FT, temperatur maupun TD-nya. Lalu kita masukkan model regresi logistiknya menggunakan sintaks sebagai berikut, menggunakan sintaks GLM, yang mana TD ini sebagai variabel Y-nya, lalu temperatur, terus di sini datanya kita misalkan di sini data penerbangan. Nah, family-nya di sini binomial karena tadi regresi logistik itu kan bersifat biner, yang mana biner ini merupakan distribusi binomial juga ya. Nah, hasil modelnya kita keluarkan. Nah, diperoleh di sini bahwa p-value-nya untuk p-value-nya kita peroleh sebagai berikut. Lalu di sini juga kita keluarkan uji Wolf-nya menggunakan Wolf statistik menggunakan sintaks sebagai berikut. Diperoleh hasilnya min 2,144959. Lalu untuk uji Wolf-nya kita hipotesiskan, yang mana beta 1 sama dengan 0, H1-nya sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, statistik ujinya kita peroleh sebagai berikut, p-value-nya kita juga peroleh sebagai berikut. Nah, untuk keputusannya di sini adalah tolak H0. Berarti interpretasinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa suhu pada saat penerbangan berpengaruh signifikan terhadap gangguan termal pada taraf nyata 5%. Nah, selanjutnya di sini kita akan hitung uji likelihood rasionya. Nah, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu kita di sini melihat p-value-nya diperoleh 0,00488. Untuk uji likelihood-nya 7,95196 dengan DF-nya sama dengan 1. Nah, lalu kita buat hipotesisnya sebagai berikut. Untuk Y-nya 7,9520, lalu p-value-nya 0,0048. Nah, keputusannya di sini tolak H0 karena p-value kurang dari 0,05. Nah, sehingga cukup bukti untuk menyatakan bahwa suhu pada saat penerbangan berpengaruh signifikan terhadap gangguan termal pada taraf nyata 5%. Nah, di sini kita menghitung uji likelihood rasionya dan juga kita menghitung uji Wolf-nya ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita coba ke latihan soal. Nah, yang mana di sini ada 10 latihan soal. Silahkan teman-teman coba, lalu akan kita presentasikan pada teman-teman saat kita praktikum nanti. Soal nomor 1-nya tentang menunjukkan jam latihan per minggu dan apakah atlet mengalami cedera dalam musim tertentu. Sama di sini kita menggunakan uji Wolf dan likelihood rasionya. Lalu yang nomor 2 untuk melihat pengaruh konsumsi kalori terhadap berat badan. Lalu soal nomor 3 pengaruh waktu belajar terhadap lulus ujian. Lalu nomor 4 pengaruh konsumsi air terhadap dehidrasi. Lalu soal yang kelima yaitu pengaruh kualitas udara terhadap penyakit pernapasan. Soal nomor 6 yaitu pengaruh konsumsi alkohol terhadap insomnia. Yang ketujuh yaitu pengaruh konsumsi kafein terhadap gangguan tidur. Yang ke-8 pengaruh konsumsi gula terhadap risiko diabetes. Yang ke-9 pengaruh pola tidur terhadap produktivitas. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu pengaruh aktivitas fisik terhadap penyakit jantung. Nah, silahkan teman-teman coba kerjakan ini dan akan kita bahas di praktikum 10. Oke, sekian pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.